Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli Toli malam hari ini lewat ngobras atau ngobrol seputar komunitas atau ngobrol bareng komunitas. Nah, pendengar, kalau beberapa hari yang lalu atau kemarin-kemarin kita membahas berbagai atau ragam komunitas-komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tahu komunitas ini banyak ragamnya, ada komunitas sosial, komunitas berbagi, bahkan kita juga sering menghadirkan komunitas-komunitas adat ya. Dan buktinya malam hari ini kita coba angkat salah satu komunitas adat yang ada di Kabupaten Parigi Mautong. Dan kita tahu dengar Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah itu memiliki begitu banyak suku. Di antaranya ada suku Lauje, suku Tajio, suku Tialo, dan lain sebagainya. Nah, tentu mereka pun berusaha untuk bagaimana bisa mengembangkan tentang keberadaan adat mereka masing-masing. Salah satunya adalah komunitas atau suku adat Tialo yang dengar-dengar baru-baru ini baru saja mengaktifkan kepengurusan atau lembaga suku Tialo di Parigi Mautong. Nah, untuk membincangkannya di malam hari ini di acara komunitas, kita juga sudah bersama dengan Sekretaris Umum Lembaga Adat Suku Tialo Parigi Mautong, ada Bang Haris Laparako. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Wah, senang ini rasanya bisa ketemu dan dengar suaranya Bang Haris lagi di Parigi Mautong ini. Gimana kabar sebelumnya, Bang? Kabar baik. Iya, Masya Allah. Dan ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di Parigi Mautong ya, begitu banyak suku-suku yang ada di sana. Salah satunya adalah suku Tialo yang saat ini tengah mengembangkan berbagai potensi dan juga berbagai aspek yang ada dalam kepengurusan. Bahkan dengar-dengar ini baru saja dikukuhkan ya lembaga adat suku Tialo. Bisa diceritakan ini komunitas suku adat Tialo, Bang Haris, silakan Bang. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya salam hormat dari wilayah utara paling ujung Kabupaten Parigi Mautong. Sebenarnya dibentuknya sebuah lembaga masyarakat adat Olongian Tialo itu lahir dari sebuah kekhawatiran akan masa depan generasi muda suku Tialo itu sendiri. Tentu akhir-akhir ini kita banyak menemukan di masyarakat, di lingkungan kita sendiri bahwa kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai budaya, adat istiadat, seni dan segala macamnya itu sudah mulai berkurang. Tentu banyak faktor yang menyebabkan itu karena memang termasuk diantaranya kurangnya pendidikan budaya, adat istiadat dan seni yang diperlihatkan atau diperdengarkan kepada mereka. Saya kira itu dasar utamanya. Jadi ada sebuah kekhawatiran sehingga kami harus melakukan hal-hal yang luar biasa untuk memang menjawab kekhawatiran banyak orang tersebut. Saya kira itu dasarnya. Ya. Bang Haris, sebelumnya memang apakah pada masyarakat suku adat Tialo di Parigi Mautong sendiri itu belum ada lembaga yang atau payung hukum untuk menaungi masyarakat suku Tialo khususnya di Parigi Mautong, Bang Haris? Saya kira di wilayah utara Kabupaten Parigi Mautong, suku Tialo itu kan mendiami itu 7 kecamatan. Mulai dari Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongkamalino, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taupa dan Kecamatan Mautong. Itu ada kurang lebih 107 desa. Nah, jadi di masing-masing kecamatan itu ada lembaga adat.
Tetapi kan kalau lembaga adat di kecamatan itu lembaga adat dari semua suku yang ada di kecamatan itu. Demikian juga di desa. Jadi sehingganya kemudian ketika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum adat, seni dan budaya, kemudian dan lain sebagainya di masyarakat, itu terkadang lembaga-lembaga adat yang ada di desa itu terbentur dengan persoalan kesamaan visi. Oke. Iya. Maaf saya potong Bang. Tapi sebelumnya ketika lembaga adat Tialo ini belum ada, apakah juga sering terjadi ketimpangan atau ada sesuatu hal yang perlu dinaungi oleh adat atau dipayungi oleh lembaga adat Tialo itu sendiri, Bang? Sering dan banyak sekali terjadi itu. Tumpang tindih pemahaman tentang adat misalnya itu antara adat yang dilakukan oleh masyarakat Mautong itu berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Tomini. Ya, sekalipun itu mungkin ada kesamaannya, tetapi memang ada beda-bedanya. Itulah yang kemudian harus kita satukan. Yang kedua, bahwa di 7 kecamatan, di 107 desa itu memang belum ada lembaga sebesar lembaga masyarakat adat suku Tialo ini, Olongian Tialo itu yang mau mengayomi lembaga-lembaga adat yang ada di desa itu. Itu yang belum ada sampai saat ini. Jadi masing-masing wilayah mempertahankan itu. Saya punya ini, padahal kita sama-sama orang Tialo. Iya. 7 kecamatan. 7 kecamatan, 107 desa. Luar biasa itu banyaknya. Iya. Saya sulit untuk membayangkan bagaimana bisa menyatukan orang-orang yang begitu banyak di 7 kecamatan itu. Bagaimana sebenarnya koordinasi yang dibangun untuk membentuk sekaligus mengukuhkan lembaga adat Tialo ini, Bang? Seperti apa? Saya kira kalau ini sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Jadi memang prosesnya begitu panjang. Ada proses ya. Ya. Jadi konsolidasi, komunikasi di kami yang ada di 7 kecamatan ini, para pemerhati budaya suku Tialo itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Tetapi memang biasa kadang-kadang ketika kayak kemarin kita mau melaksanakan itu sebenarnya di 2024 ini, kita terbentur dengan pemilihan umum. Kita khawatirnya nanti kemudian jangan kemudian ditanggapi bahwa dibentuknya lembaga adat ini karena ada kepentingan pemilihan. Nah, itu makanya sehingga kemudian itu bergeser dan alhamdulillah itu kemudian bisa kami laksanakan di kemarin tanggal 28 kemarin itu. Sebenarnya sudah panjang perjalanannya. Jadi tidak jadi begitu. Oke. Kita salut ya, boleh apresiasi terbentuknya satu lembaga adat suku Tialo yang sangat penting ya untuk menaungi sekaligus memberikan payung hukum ketika ada salah satu anggota sekaligus suku Tialo yang ada sedikit bersinggungan, misalnya ada yang perlu penyelesaian begitu. Tetapi kita ingin tahu juga nih Bang Haris, setelah terbentuknya lembaga adat suku Tialo sendiri, apa sih sebenarnya keuntungan yang diharapkan dengan terbentuknya lembaga ini? Yang pertama sebenarnya ini menguntungkan bagi masyarakat Tialo itu sendiri, sehingga perbedaan-perbedaan yang mungkin sedikit terjadi kemarin itu dengan adanya perbedaan dalam hal pemahaman tentang seni, budaya, adat dan segala macamnya, dengan adanya lembaga ini kan kita satukan. Kita akan satukan bahwa ini sesungguhnya kita punya orang Tialo. Kalau yang kemarin digunakan itu sudah bercampur dengan Gorontalonya. Itu sudah bercampur dengan Bugis. Sesungguhnya inilah yang dimiliki oleh orang Tialo. Jadi itu sebenarnya. Karena memang kalau wilayah kami di wilayah utara ini sudah adat istiadat kebudayaan itu sudah mulai tergeser oleh kebudayaan dari luar, seperti khususnya Gorontalo, karena memang budaya Gorontalo itu berbatasan langsung dengan kami yang ada di wilayah utara.
Nah, ketika kemudian masyarakat itu bertanya, seperti apa kira-kira budaya kita? Kan kemarin kita banyak menyalahkan. Kenapa cuma mau pesta kah, mau apakah itu menggunakan budaya Gorontalo? Kenapa tidak menggunakan budaya Tialo, kebudayaan Tialo? Jadi, ketika mereka bertanya balik, justru kita tidak paham. Nah, maka kemudian kita bertanya lagi ke Tomini. Di Tomini sana ada. Tetapi hanya mereka gunakan sendiri. Maka itulah yang kemudian menjadikan tidak bisa ini kita biarkan. Harus kita buat sebuah lembaga besar yang nantinya akan menjawab semua keluh kesah masyarakat adat suku Tialo itu sendiri. Oke. Artinya dengan terbentuknya setelah pengukuhan lembaga adat suku Tialo ini ada beberapa poin yang bisa menjamin masyarakat suku Tialo ya, khususnya akan kebudayaannya ya, membentuk identitas khas budayanya ya, tidak tercampur baur dengan adat-adat suku lain begitu ya. Dan setelah terbentuknya, kita juga kepengen tahu ini Bang Haris, setelah selesai pengukuhan, ceritanya kan ini sudah ada lembaga adat suku Tialo. Ini ke depan ini mau dibawa kemana ini lembaga? Apakah juga sudah mendapatkan beberapa poin-poin item terhadap kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan di masa mendatang begitu Bang? Saya kira kalau untuk saat ini kami yang diamanahkan untuk menduduki jabatan di lembaga masyarakat adat Olongian Tialo ini, tugas pertama yang sementara kami laksanakan saat ini adalah membenahi administrasi organisasi. Karena memang itu tugas yang diamanahkan oleh teman-teman tim pendiri dan penggagas, bahwa itu tugas yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Bagaimana bisa organisasi lembaga kemasyarakatan ini minimal terdaftar dulu di Kesbangpol, kemudian ke Kemenkumham. Nah, setelah itu selesai, maka kami diberikan tugas kembali untuk melakukan pelantikan pengurus. Jadi kita benahi semua dulu struktur yang ada. Saat ini tugas kami itu, karena rencana minggu ini kami akan melaksanakan pertemuan kembali seluruh pengurus yang terpilih untuk membahas program kerja sekaligus melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang masih kurang untuk kita bawa ke Kesbangpol dan ke Kemenkumham. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan deklarasi sekaligus pelantikan secara resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Ini ketuanya sudah ada atau masih direncanakan ini Bang Haris? Kalau semua struktur sudah terisi. Hasil pemilihan kemarin itu, alhamdulillah semua struktur strategis di lembaga masyarakat adat Olongian Tialo ini itu sudah terisi. Ketuanya itu sendiri itu dari perwakilan masyarakat adat Tomini, Kecamatan Tomini. Jadi sekretarisnya saya sendiri, kemudian wakil ketuanya itu juga dari Taupa, sekretaris dari Taupa, wakil sekretaris dari Ongka Malino, dan bendaharanya itu dari Ongka Malino. Kemudian di bawahnya ada kepala-kepala bidang dan olongian. Tinggal Jogugu yang belum terbentuk. Jogugu itu struktur paling bawah yang ada di desa. Tapi itu sudah jalan sekarang. Sambil menunggu itu, nanti kemarin kami beri tugas kepada olongian di 7 kecamatan itu. Mereka tugasnya sebelum pertemuan di Taupa nanti ini, itu sudah terbentuk semua jogugu yang ada di semua desa, di 107 desa yang ada di 7 kecamatan itu. Oke. Kemudian Bang, bagaimana komunikasi dengan pemerintah daerah Parigi Motong terhadap apa yang Anda rencanakan untuk lembaga adat suku Tialo untuk memperjelas identitas suku Tialo di Parigi Motong, Bang? Kalau sampai pada hari ini, setelah terbentuk kemarin tanggal 28 itu, kami belum berkomunikasi secara resmi kepada pemerintah daerah. Karena memang saat ini kami masih konsentrasi dengan penataan administrasi di organisasi, termasuk mengisi struktur-struktur yang masih di bawah itu seperti jogugu dan sebagainya itu, sehingga
rencananya kami lengkapi dulu itu, barulah kami kemudian untuk berangkat ke Parigi untuk berkonsultasi langsung dengan pemerintah daerah. Tetapi hari ini sebenarnya kami juga sudah punya komunikasi dengan teman-teman yang alhamdulillah sedikit punya jabatan strategis di Kabupaten Parigi Motong, tetapi itu baru secara personal, belum secara formal. Oke, ya. Apa sebenarnya kendala yang dialami saat ini dalam pemrosesan proses lembaga adat suku Tialo ini, Bang? Alhamdulillah sejauh ini kami belum menemukan kendala-kendala yang berarti, karena memang dari awal sampai terbentuknya lembaga masyarakat adat Olongian Tialo ini, kami masih solid dan bersama-sama dengan tim penggagas, tim pendiri, penginisiatif itu selalu bersama-sama, sehingga terkesan bahwa hampir tidak ada kendala yang cukup berarti kami temukan sampai terbentuknya lembaga masyarakat adat Olongian Tialo ini. Luar biasa ya. Kita sekali lagi boleh apresiasi ya semangat teman-teman. Wah, luar biasa. Semangat dari masyarakat adat suku Tialo yang ada di Tomini ya, khususnya umumnya di Parigi Motong. Tapi di penghujung waktu kita di bincang-bincang komunitas malam hari ini, Bang, kita juga kepengen beri kesempatan kepada Bang Haris ini, karena orang Tialo tentu tidak hanya pada di satu titik saja seperti Tomini, di 7 kecamatan, belum lagi di daerah lain, bahkan di Kabupaten Toli-Toli juga pasti ada ya. Nah, mungkin kesempatan yang baik ini ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat suku Tialo yang ada di manapun mereka berada, untuk diberikan penyampaian himbauan mungkin berkaitan dengan pengembangan adat suku Tialo di Kabupaten Parigi Motong, Bang. Silakan, ya, Bang Haris. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat adat suku Tialo dimanapun berada. Kami selaku pemerhati sekaligus selaku pengurus lembaga masyarakat adat Olongian Tialo yang berada di Kabupaten Parigi Motong menyampaikan kepada semua masyarakat adat suku Tialo dimanapun berada, karena memang masyarakat adat suku Tialo itu ada di mana-mana. Berharap kiranya dapat memberikan dukungan doa kepada kami semua yang lagi berjuang saat ini untuk memperjuangkan sekaligus mempertahankan dan melestarikan budaya adat istiadat seni masyarakat adat suku Tialo itu sendiri. Dengan dukungan doa dari semua masyarakat adat Olongian Tialo, semua masyarakat suku Tialo, maka itu merupakan semangat bagi kami yang alhamdulillah diberikan amanah untuk membesarkan lembaga masyarakat adat Olongian Tialo ini. Sekira hanya itu yang penting dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bang Haris. Kita doakan mudah-mudahan sukses perjuangannya, bisa terbentuk ya satu lembaga yang diharapkan bagi orang-orang Tialo yang ada di Tomini Parigi Motong, agar bisa memberikan jaminan serta payung hukum dengan adanya lembaga adat suku Tialo di Parigi Motong. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Haris Laparako, Sekretaris Umum Lembaga Adat Suku Tialo, sudah bersama kami di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.